Kalau misalkan ini tandanya tanda sakta ya. Contoh nih. Wamra'atuh hammalatal hatab. Nah, itu tanda sakta. Namun di sini adalah waqful ula. Jadi tidak boleh tidak mengambil nafas. Jadi harus mengambil nafas ketika diwakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu tanda wakaf dalam Al-Quran yang mungkin sering kita lihat dalam Al-Quran dan masih belum paham mengenai makna dan tata cara mewakafkannya. Dalam kali ini yang akan kita bahas tanda wakaf pada surah Al-Lahab ayat yang keempat, di mana pada akhir kata wamra'atuhu terdapat tanda wakaf ini, teman-teman. Nah, kira-kira apa sih maksud dari tanda wakaf ini? Nah, sebelum itu kita harus pahami ini tanda wakaf apa sih? Nah, jadi teman-teman, ini adalah tanda wakaf waqful ula. Ya, tanda wakaf waqful ula. Tanda wakaf ini bermaksud yaitu mempunyai arti boleh diwasolkan, teman-teman. Jadi boleh diwasolkan, ya. Namun lebih utama diwakafkan. Baik, boleh diwasolkan, namun lebih utama diwakafkan. Ya, waqful ula. Jadi lebih utama diwakaf, lebih utama berhenti. Ya, seperti itu. Itu maksud dari tanda wakaf waqful ula. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mewakafkannya dan bagaimana cara mewasolkannya? Baik, teman-teman. Jadi kita coba bahas dari ketika mewasolkannya terlebih dahulu. Ya, gimana sih caranya ketika kita mewasolkan? Nah, ketika kita mewasolkan tanda wakaf ini, maka kita anggap tanda wakaf ini tidak ada. Jadi diabaikan, teman-teman. Nah, seperti apa contohnya? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Saya ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kita anggap tanda wakaf ini tidak ada. Jadi diwasolkan saja, langsung disambungkan antara wamra'atuhu dengan hammalatal hatab. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, hu-nya di sini ada tanda apa nih? Ayo coba. Ini tandanya dhammah panjang. Nah, dhammah panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat dhammah panjang atau dhammah yang kebalik, nah itu disebut dengan dhammah panjang. Nah, apa maksudnya? Yaitu dipanjangkan satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini dibaca panjang satu alif seperti halnya mad tabi'i atau mad asli. Wamra'atuhu hu. Nah, seperti itu. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana ketika tanda wakaf ini kita berhenti atau diwakafkan tanda-tanda wakaf ini? Karena lebih utama berhenti. Jadi lebih dapat atau lebih banyak pahalanya ketika kita mewakafkan, karena lebih diutamakan berhenti. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita berhenti di
ayat ini. Nah, berhenti di kata wamro'atuhu ini. Nah, ketika berhenti teman-teman, hu-nya ya, hu-nya itu disukunkan. Ini kan awalnya dhammah panjang. Ini jadi sukun. Ya. Jadi sukun, kemudian berhenti dengan mengambil nafas. Ya. Setelah itu dilanjutkan. Wamra'atuh hammalatal hatab. Nah, seperti itu. Wamra'atuh hammalatal hatab. Nah, jadi kuncinya harus mengambil nafas terlebih dahulu, baru dilanjutkan. Memang kenapa kalau kita tidak mengambil nafas? Contoh, wamra'atuh hammalatal hatab. Nah, itu keliru teman-teman. Itu namanya, ada yang satu lagi tanda wakaf, itu namanya wakaf saktah. Ya, wakaf saktah. Tanda itu adalah tanda sakta. Sakta itu maksudnya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi berhentinya sekedar satu alif, kemudian dilanjutkan. Contoh, kalau misalkan ini tandanya tanda sakta ya. Contoh nih. Wamra'atuh hammalatal hatab. Nah, itu tanda sakta. Namun di sini adalah waqful ula. Jadi tidak boleh tidak mengambil nafas. Jadi harus mengambil nafas ketika diwakafkan. Wamra'atuh hammalatal hatab. Nah, seperti itu. Jadi bedakan antara ketika kita wakaf dan ketika kita sakta. Itu teman-teman. Jadi poin pentingnya boleh kita wasolkan dengan syarat dhammahnya dipanjangkan ya. Tidak boleh disukunkan. Kemudian yang kedua, lebih utama diwakafkan, lebih utama berhenti dengan cara hu-nya disukunkan ya. Hu-nya disukunkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil nafas. Kemudian lanjutkan. Jangan sampai tidak mengambil nafas. Kalau itu nanti tandanya adalah tanda saktah jadinya teman-teman. Bukan tanda waqful ula. Demikian teman-teman pembahasan mengenai tanda wakaf pada surah Al-Lahab ayat yang keempat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memahami lebih detail apa yang dimaksud dengan waqful ula. Dan mudah-mudahan bisa kita memperbaiki ke depannya. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.